Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta klasis Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 12 April 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu saudara-saudari anak-anak di ibadah pemuda. Khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga menyampaikan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami menyampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah perjamuan Jumat Agung 3 April 2026 jam 9 pagi sebesar Rp22.704.000. Ibadah syukur sebesar Rp20.745.000. Perpuluhan sebesar Rp1.920.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 5 April 2026 jam 6 sore sebesar Rp8.920. Ibadah syukur sebesar Rp1.869.000, perpuluhan sebesar Rp555.000, dan sarana fisik sebesar Rp322.000. 3. Penerimaan kolekta ibadah Paskah Senin 6 April 2026 jam 9 pagi sebesar Rp6.438.000. Syukur sebesar Rp416.000, perpuluhan sebesar Rp55.000, dan sarana fisik sebesar Rp47. 4. Berkaitan dengan bencana alam gempa bumi tanggal 2 April 2026 dan telah berdampak serius bagi jemaat Mayau dan Tifure di Klasis GPM Ternate, maka melalui MPH Sinode GPM, mohon bantu Bapak Ibu saudara-saudari untuk menyatakan solidaritas melalui kegiatan sehari berkorban bagi jemaat Mayau dan Tifure. Dalam kaitan dengan itu, kami akan menyediakan bus khusus sehari berkorban yang akan berlangsung pada hari Minggu 9 April 2026 dalam ibadah jam 9 pagi dan jam 6 sore. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. 5. Ibadah pemuda saat ini dilayani oleh Pendeta Frans Serang dengan menggunakan tata ibadah pemuda. 6. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Nazaret. 7. Pembacaan Alkitab dari TB Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 8. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Nona Vali Gomis dan Saudari Joni Haurisa. 9. Lagu prosesi masuk para pelayan nyanyian rohani nomor 94 bait 1 dan 2. 10. Lagu untuk jabat tangan nyanyian rohani nomor 86. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di depan pintu, baru jemaat menyusul. Demikian warta jemaat pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan Yesus dan sesama di ibadah pemuda saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 12 April 2026, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. Titiyahi
Lewa KBC MSI Sekretaris. Hai orang-orang muda, ibu, bapak, dan semua umat Tuhan, betapa baik dan beruntungnya kita yang selalu rindu ada bersama di rumah Tuhan. Seperti kata pemazmur dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat yang ke-11, sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mulai ibadah ini. Ibadah pemuda yang diselenggarakan saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Amin. Tuhan, haleluya, kasih-Nya tak berkurang, haleluya, sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya dikabulkan, haleluya. Tuhan, haleluya, hidupnya yang serukan kemuliaan-Nya, janji-Nya dikukuhkan demi manusia, besarkan nama Tuhan, haleluya. Saudara-saudari, kasih Tuhan tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Ia bahkan telah memberi kita kesempatan untuk hidup, bertumbuh dan berkarya. Oleh sebab itu, adalah baik bagi kita semua, terlebih khusus orang-orang muda, untuk tetap rindu mencari wajah Allah dan menemukan keagungan kasih-Nya. Kau
saat kita ada dalam pengakuan dosa. Saudara-saudari, tak dapat dipungkiri bahwa kita sering berbuat dosa. Bahkan mungkin juga kita sampai tidak mengingat berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Adalah baik bagi orang yang tidak memandang remeh dosa-dosanya dan menyesalinya. Bagi orang percaya adalah wajib untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Karena hanya Dia yang berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Marilah masing-masing dari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita. Bagi orang-orang muda, ingatlah, meski tubuhmu kekar, gerakanmu lincah, pikiranmu segar, engkau muda dan kuat. Namun apakah hatimu, jiwamu, dan sikapmu kuat dan mampu menahan godaan dunia? Jagalah pikiran, hatimu, dan lakukan agar kegelapan tidak menguasaimu. Ingatlah dosa-dosamu dan berusahalah pada Sang Pengasih, kasihanilah kami orang berdosa ini.
anugerah Tuhan yang mengampuni. Dosa hadir dalam banyak rupa yang memabukkan, menghanyutkan, menggiurkan, namun sebenarnya mengancam dan mencelakakan. Tetapi kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Maka bawalah hidupmu kepada damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan itu, dan rasakanlah kelimpahannya di dalam hatimu. Kasih Tuhan sungguh besar, Ku miliki dalam hidupku. Kasih Tuhan sungguh besar, Ku miliki selama-lamanya. Ku miliki selama-lamanya. Saudara-saudara, sebagai orang yang muda yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kita mesti menjaga hidup yang selalu berkenan kepada Allah. Khusus bagi orang-orang muda, firman Tuhan pada Amsal 11 ayat 30 mengatakan, "Hai orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang." Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa yang bijak mengambil hati orang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, iri hati membusukkan tulang. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi yang jahat dan baik. Hasil orang benar adalah sumber kehidupan, dan siapa yang bijak menuai kekayaan. Hati mengandung dirinya sendiri, orang lain tak merasakannya. Mata yang bersih dan menyenangkan hati, tak bagai menyenangkan tulang. Jemaat, kita masuk dalam pelayanan firman. Pembacaan Alkitab di sore ini terbaca dari Kisah Para Rasul 18, ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan atas kasih dan perkenan-Mu bagi kami semua. Dan di saat sore ini Tuhan, kami diingatkan oleh firman Tuhan, dan kami semua akan membaca Alkitab di saat ini. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 8 yang menjadi pemberitaan firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Frans Serang. Diberkati kami di saat ini lewat kuasa dan tuntunan Roh Kudus, agar firman yang kami baca bukan saja kami mau mendengar, tapi kami dituntut untuk melakukan itu dalam perjalanan hidup. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, pembacaan di sore ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul 18 ayat 1 hingga berakhir pada ayat yang ke-8 di bawah perikop Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di situ ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus dan baru datang dari Italia, dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah di rumah mereka. Karena memiliki pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus mulai dengan sepenuhnya memberitakan firman dan bersaksi kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah Mesias. Ketika orang-orang itu melawan dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah. Mulai sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Ia keluar dari situ lalu pergi ke seorang bernama Titus Justus yang takut akan Allah, dan rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Namun Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan dibaptis. Bapak, Ibu, kakak dan adik yang Tuhan Yesus kasih, selamat sore menjelang malam. Shalom. Seorang tokoh pendidikan Kristen, Raymond Edmund, pernah menulis dalam bukunya Disiplin Kehidupan. Dia mengungkapkan bahwa Tuhan sering memakai pengalaman hidup, termasuk ujian dan penderitaan, sebagai alat disiplin untuk membentuk karakter orang percaya. Tujuannya supaya semakin serupa dengan Kristus. Namun disiplin menurut Edmund bukanlah beban yang kaku. Dia mendefinisikan disiplin sebagai kasih karunia. Kasih karunia karena apa, Bapak Ibu? Karena melaluinya cara Tuhan memperlembut, cara Tuhan mempermanis, cara Tuhan memperkuat dan memantapkan jiwa kita, sehingga hidup kita memancarkan kemuliaannya. Karena itu, saudara-saudara jemaat, Edmund sering mengingatkan para mahasiswanya dengan satu kalimat sederhana tetapi dalam, jangan terlalu cepat menyerah. Saudara-saudara, hari ini, saat ini, mungkin kalimat itu juga sedang berbicara kepada kita. Mungkin ada yang mulai lelah untuk terlibat dalam pelayanan. Merasa waktu tersita karena apa, Bapak Ibu? Karena selalu dihubungi dalam pelayanan. Kerja terus, merasa kelelahan tapi tidak memberi dampak dalam hidup. Mungkin ada yang mulai goyah dalam keluarga. Hubungan suami istri yang mulai dingin. Komunikasi dalam keluarga, orang tua dan anak yang lama-lama mulai hilang. Mungkin juga ada yang sedang bergumul dalam pekerjaan. Usaha yang digeluti tidak maju-maju, sedangkan kebutuhan terus mendesak. Atau Bapak Ibu,
anak-anak yang diberkati Tuhan. Mungkin ada yang diam-diam menyimpan luka. Ada yang dikhianati, disakiti, atau merasa berjalan sendiri tanpa ada yang mengerti. Saudara, kondisi seperti ini nyata terjadi dalam kehidupan kita. Itu dekat sekali dengan hidup kita setiap hari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, keinginan untuk menyerah itu manusiawi. Kita semua pernah sampai di titik itu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan ketong semua, kita tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh menyerah. Hidup ini terlalu berharga untuk ditinggalkan di tengah jalan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam memahami Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 8. Beta ajak ketong semua melihat ayat 9-nya dari Kisah Para Rasul 18. Di sana Tuhan datang kepada Paulus dalam sebuah penglihatan pada malam hari dan berkata, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Pertanyaannya bagi ketong semua saat ini begini Bapak Ibu. Mengapa Tuhan harus berkata seperti itu? Kalau ketong periksa teks ini, konteks ini, penulis kitab ini, Lukas, mau menunjukkan bahwa dalam perjalanan pelayanannya, Paulus pernah sampai pada titik paling lemah, titik di mana ia hampir kehilangan kekuatan. Bahkan dia bisa angkat bendera putih, Tuhan beta menyerah, sampai di sini juga. Saudara-saudara, kalau kita masuk di Kisah Para Rasul pasal 18, mulai ayat yang pertama disebutkan, setelah hal-hal ini, setelah apa Bapak Ibu? Setelah Paulus dipukuli, dicambuk dan dipenjara di Filipi, pasal 16 kalau kita periksa. Setelah ia dilempari batu dan diusir dari Listra, pasal 14. Setelah berbagai penolakan, tekanan dan penganiayaan yang datang terus menerus. Bapak Ibu, kalau kita pakai bahasa hari ini, mungkin itu yang disebut Paulus mengalami burnout, kecemasan. Bahkan tingkatnya bukan stres lagi Bapak Ibu, depresi. Kondisi di mana orang merasa kehilangan kendali, kehilangan arah. Saudara-saudara, itu penilaian kita. Itu penilaian dunia. Orang bilang Paulus hancur Bapak Ibu. Paulus sudah selesai. Itu penilaian dunia. Tapi bagaimana dengan penilaian Tuhan? Ini momen untuk bersandar. Tuhan mau bilang for Paulus begini, Paulus, ale pun kapasitas terbatas. Karena itu Tuhan bicara for Paulus di ayat 9 tadi Bapak Ibu. Jangan takut, teruslah memberitakan firman, jangan stop bicara Bapak Ibu. Di tengah tantangan, di tengah penolakan, jangan stop bicara. Jemaat kekasih Tuhan, ketika kekuatan manusia habis, disitulah Tuhan mulai bekerja dengan cara yang baru. Dan Tuhan tidak hanya memberi firman, tetapi juga menghadirkan orang-orang yang menopang misi pelayanannya. Kita periksa ayat 2 di Kisah Para Rasul 18. Bapak Ibu, kita bertemu dengan pasangan yang sederhana, Aquila dan Priscilla. Mereka orang-orang biasa Bapak Ibu, tetapi dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa untuk menopang Rasul Paulus. Tuhan hendak memastikan Bapak Ibu bahwa pekerjaan pelayanannya tidak boleh berhenti. Dia tahu Paulus capek, takut, depresi.
Tapi dia bilang, beta menyediakan penolong bagimu. Dia kasih solusi Bapak Ibu. Tuhan seng cuma berfirman, tapi kasih solusi. Tuhan mengirim orang-orang biasa. Dan dia pakai dengan cara yang luar biasa untuk menopang Paulus. Saudara-saudaraku, tapi jangan buru-buru ketemu pernah berpikir, keluarga ini dipakai Tuhan karena hidup mereka tanpa masalah. Jangan ketemu pernah berpikir bahwa Tuhan memilih orang yang lurus jalannya, yang sing ada masalah. Tetapi keluarga ini juga adalah keluarga yang datang dari masalah. Ketemu baca sejarah, di konteks Alkitab ini, pada masa Claudius terjadi ketegangan besar di Roma Bapak Ibu. Orang-orang Yahudi diusir dari kota itu. Dan keluarga ini juga kena imbasnya. Mengapa Bapak Ibu? Walaupun Priscilla berdarah Romawi, tetapi suaminya orang Yahudi, ya, yang harus keluar dari Roma. Bapak Ibu, ini pukulan berat dalam hidup mereka berdua. Usaha yang dirintis, ya. Mereka ini ahli membuat tenda Bapak Ibu dalam pembacaan kita. Usaha yang dirintis, punya kehidupan yang sudah mapan, tapi harus ditinggalkan. Disinilah ketong belajar satu hal penting Bapak Ibu. Tuhan sering memakai musim yang sulit untuk menggenapi rencananya. Kita ulangi Bapak Ibu. Disinilah dalam peristiwa ini ketong belajar satu hal penting. Tuhan sering memakai musim yang sulit untuk menggenapi rencananya. Dan justru melalui musim yang sulit itu, mereka dipertemukan. Dan Paulus menjadi bagian dari skenario Tuhan. Keluarga yang sederhana ini menjadi bagian dari skenario Tuhan. Dipertemukan oleh Tuhan. Tuhan menemukan mereka. Menjadi alat dalam tangannya untuk menyelenggarakan kasih karunia bagi orang banyak. Saudara-saudara, kadang-kadang ketika kita tidak bisa melihat masa depan kita Bapak Ibu, yang ketong lihat hanya kabut hitam pekat. Dan kalau saat ini ketong sedang melewati masa-masa sulit, ada doa yang belum dijawab, ada harapan yang belum terwujud, ada pergumulan yang masih kita pikul. Jangan cepat menyerah. Jangan lihat pada masalah. Fokus pada Tuhan. Maknai setiap kenyataan hidup dan ingatlah bahwa kita tidak sedang jatuh. Tetapi kita sedang dipindahkan oleh Tuhan menuju sesuatu yang lebih besar. Firman Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu, Tuhan tidak diam. Tuhan sedang bekerja di dalam situasi kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah mengabaikan hidup kita. Bahkan lebih dari itu Bapak Ibu, Tuhan sering memakai masa-masa sulit untuk menyusun sebuah skenario di mana rencana dan tujuannya mencapai puncak dalam hidup kita. Apa yang kita anggap kacau Bapak Ibu, apa yang kita anggap sing ada harapan lain, apa yang kita anggap hancur semua, tetapi bagi Tuhan justru kita sedang dirangkai dengan rapi. Intinya adalah percaya pada skenario Tuhan. Itulah yang terjadi pada Aquila dan Priscilla. Dari sudut pandang manusia, mungkin ini terlihat seperti kebetulan Bapak Ibu. Mereka terusir dari Roma, lalu tiba di Korintus. Dan pada waktu yang hampir bersamaan, Paulus datang dari Athena ke kota yang sama. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dari kondisi yang kacau balau itu, Tuhan mempertemukan Paulus dan keluarga ini. Dari Athena dan Roma Tuhan menghubungkan mereka di Korintus. Bayangkan Bapak Ibu ya. Titik-titik yang kita anggap mustahil. Tapi Tuhan pakai
untuk pekerjaan pelayanannya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kehidupan Aquila dan Priscilla ketong belajar satu kebenaran penting. Rencana Tuhan selalu melibatkan setiap anak-anaknya. Pribadi, keluarga, rumah tangga, maupun dalam persekutuan orang percaya. Tidak ada yang terlalu kecil di tangan Tuhan. Semua bisa dipakai untuk menggenapi maksudnya. Hal pertama Bapak Ibu, hal pertama yang keluarga ini lakukan, dan kadang-kadang ketong sering anggap sederhana Bapak Ibu, adalah menunjukkan keramah tamahan, hospitality. Keluarga ini membuka rumah, keluarga ini membuka hidup dan membuka hati. Bapak Ibu sebagai pembuat kemah, mereka bukan hanya bekerja dengan Paulus, tetapi juga menerima dia sebagai bagian dari kehidupan mereka. Dan Alkitab mencatat 1 tahun 8 bulan Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka. Poin pentingnya Bapak Ibu, poin pentingnya di tengah keluarga ini, pemberitaan Injil, kabar sukacita, berita keselamatan dari Tuhan Yesus terus diperdengarkan sampai saat ini. Perhatikan ini baik-baik saudara. Dari sebuah tindakan yang kelihatannya sederhana, hospitality, keramah tamahan, bagi ketong mungkin itu tindakan yang sederhana Bapak Ibu. Membuka rumah, membuka hati, membuka hidup. Maka apa yang terjadi? Lahirlah pelayanan yang besar. Saudara-saudara, keramahan itu bukan sekedar kebaikan sosial Bapak Ibu. Hospitality yang ditujukan oleh keluarga ini bukanlah kebaikan sosial semata. Tapi keramahan adalah pintu bagi karya Allah. Dan ketika keluarga Aquila membuka rumah, Tuhan mengerjakan bagiannya. Ketika keluarga yang sederhana ini membuka hatinya, membuka hidupnya bagi Tuhan, berita keselamatan ini tidak bisa dibatasi. Dan ayat 6, Bapak Ibu, ayat 6 disebutkan di sana. Injil semakin dihambat. Ada penolakan dari orang-orang Yahudi, tetapi lihatlah Bapak Ibu, Injil terus merambat, menyebar kepada orang-orang non-Yahudi. Ayat 7 bilang, Titus Justus juga membuka rumahnya, menyerahkan hidupnya untuk pelayanan. Dari tindakan kecil Bapak Ibu, dari teladan keluarga Aquila dan Priscilla, keluarga-keluarga yang lain juga membuka rumahnya, membuka hatinya, membuka hidupnya untuk pelayanan. Itu poin pentingnya Bapak Ibu. Mungkin saja ketong bisa buka pintu untuk orang-orang yang ketong kenal. Tapi apakah hati kita, hidup kita juga kita buka? Saudara-saudara kekasih Tuhan, jangan meremehkan hal-hal kecil yang ketong lakukan. Bisa jadi dari rumah kita Bapak Ibu, bisa jadi dari rumah kita Tuhan sedang memulai sesuatu yang besar. Bisa jadi dari meja makan kita, dari sapaan kita, dari penerimaan kita, Tuhan sedang membuka jalan bagi Injil untuk bertumbuh. Hari ini, sore ini, pertanyaannya for ketong semua. Apakah ketong sungguh menyadari dan menghidupi karunia keramah tamahan ini? Apakah karunia hospitality ini ketong hidupi dalam perjalanan hidup kita ya? Ketika karunia ini ketong daya gunakan, yang sesungguhnya Bapak Ibu, ketika ketong mau berbagi ruang, berbagi saluran berkat bagi siapa saja yang ketong jumpai dalam persiarahan di dunia ini,
Ataukah sebaliknya Bapak Ibu, rumah kita masih tertutup, hati kita masih terbatas. Mari renungkan ini saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu, hal yang terakhir, yang kita pelajari dari Aquila dan Priscilla adalah sebuah keberanian mengambil resiko demi Injil. Keberanian mengambil resiko demi Injil. Saudara-saudara, kalau kita membaca Roma 16 ayat 3 dan 4, setelah pelayanan di Korintus, Rasul Paulus menulis surat menyampaikan salam kepada mereka dalam Roma 16 ayat 3 dan 4. Paulus menyampaikan salam dan menyebut mereka sebagai teman-teman sekerja dalam Kristus Yesus yang telah mempertaruhkan nyawa bagi Tuhan. Bahkan bukan hanya Paulus yang bersyukur, tetapi juga jemaat-jemaat dari bangsa-bangsa lain merasakan dampak dari hidup mereka. Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa. Rumah tangga Aquila dan Priscilla tidak memagari kehidupan rumah tangga mereka terhadap aktivitas pelayanan. Dong su paham Bapak Ibu. Ketika berjumpa dengan Paulus 1 tahun 8 bulan, dong su paham. Saya buka rumah, saya buka lagi. Saya menutup diri, saya memagari rumah mereka dalam setiap aktivitas pelayanan. Mereka paham bahwa mereka adalah gereja itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu, Aquila dan suaminya dan Priscilla semakin progresif di dalam pemberitaan Injil. Berani melangkah keluar, bahkan menempatkan hidup mereka di tempat yang berisiko demi Injil. Sekarang Bapak Ibu kekasih Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan yang sama juga sedang berbicara dengan kita saat ini. Kita hidup di masa-masa penantian di antara janji dan penggenapan. Kita tidak dipanggil untuk hidup nyaman sebagai orang Kristen, Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk hidup lebih berani. Kita mau tanya ke tong semua, kapan terakhir kali kita mengambil risiko demi Injil? Kapan terakhir kali kita mengambil risiko demi Injil? Dalam ruang-ruang pengabdian kita di masyarakat, dalam setiap peran kita Bapak Ibu, sebagai guru, sebagai petani, nelayan, pegawai ASN, karyawan, pedagang, pengusaha, sebagai anak-anak muda, pelajar, kita dipanggil untuk hidup dalam kejujuran. Kita dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan. Kita dipanggil untuk menolak segala bentuk ketidakadilan dan kecurangan. Bekerja dengan tanggung jawab, walau tidak dilihat Bapak Ibu. Menjaga relasi dengan sesama. Serta menghadirkan kebaikan dimanapun kita berada. Itu yang beta maksudkan, resiko yang harus kita jalani. Apakah kita siap untuk itu? Apakah kita siap menggarami, ataukah kita yang digarami? Setiap tindakan kita saudara-saudara, di ruang-ruang pergumulan kita, adalah khotbah yang berbicara tentang Kristus. Bahkan Bapak Ibu kekasih Tuhan, setiap partisipasi kita untuk menopang pelayanan melalui profesi kita adalah khotbah yang berbicara tentang Kristus. Dan karena itu, kapan terakhir kali kita merasa tidak nyaman menjadi orang Kristen? Pertanyaan reflektif mengakhiri khotbah ini. Kapan terakhir kali kita merasa nyaman menjadi orang Kristen? Hal-hal sederhana saja Bapak Ibu. Dan ini sebagai autokritik kita, evaluasi kita terhadap partisipasi dalam pelayanan. Saat diminta mengambil bagian dalam pelayanan,
saat katong diminta mengambil bagian dalam pelayanan, apa respons kita? Kadang-kadang katong bilang, beta paling sibuk Bapak, sehingga ada waktu lain kali jua, ada waktu panjang lagi, masih muda lagi, masih ada waktu untuk melayani Tuhan. Sekarang sabar dulu Bapak, Ibu Pendeta. Bapak Ibu, kakak dan adik, jangan tunggu tesi dulu. Jangan tunggu tenaga sisa dulu baru kasih hidup ini untuk Tuhan. Sudah terlambat sayang, terlambat. Jangan kasih tenaga sisa untuk Tuhan. Apalagi sebagai anak-anak muda, seharusnya menjadi pionir menggerakkan pelayanan. Jadi hari ini, mulai saat ini, jangan bilang tunggu dulu, nanti dulu masih ada waktu. Kalau ada waktu, kalau masih ada waktu bagaimana? Jangan kasih tenaga sisa untuk Tuhan. Mari kita renungkan sama-sama. Kalau selama ini kekristenan kita terlalu aman Bapak Ibu. Kalau selama ini menjalani hidup sebagai pengikut Kristus terlalu nyaman. Mari kita belajar dari keluarga Aquila dan Priscilla yang semakin terbuka memberi ruang bagi pekabaran Injil, menjadi berkat bagi orang lain, dan yang paling penting menampilkan wajah Kristus melalui peran dan tanggung jawab dalam keluarga rumah tangga, bahkan dalam relasi sosial kita. Itulah yang ketong kenal sebagai Ecclesia Domestika, gereja rumah tangga. Basis untuk menggerakkan pelayanan. Dimulai dari ketong Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita dua pemerintahan kudus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita mempersilakan Nona Fali Gomis untuk menyampaikan kidung pujiannya bagi Tuhan. Iya Bapak Ibu Jemaat orang muda yang diberkati Tuhan, selamat malam, Shalom. Jadi malam hari ini kita akan menyanyikan satu buah lagu pujian yang berjudul What a Beautiful Name. Lagu ini dipopulerkan oleh Hillsong Worship. Lagu ini menceritakan tentang kemuliaan, keindahan, kekuasaan dan keajaiban nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah lagu pujian yang kita sampaikan di malam hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory and creation, now revealed in you, O Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you, the veils are before you. You silence the bones of sin, of grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you were raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, your reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Yeah, what a powerful name it
Terima kasih untuk kidung pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup ini. Kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan di saat ini kami boleh membawa persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Berkati seluruh pekerjaan kami, usaha kami, agar seluruh pekerjaan yang kami lakukan ini berkenan kepada-Mu Tuhan. Ampun salah dan dosa kami Tuhan, lalu Tuhan memberkati hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Amin. Jemaat disilakan. Jemaat Tuhan, ketong akan dengarkan persembahan pujian dari Saudara Joni Haurisa. Silakan memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Pujian yang akan saya bawakan ini merupakan lagu berbahasa Inggris dan Italia. Lagu ini mau mengingatkan kita bahwa sekuat apapun manusia, kita tetap membutuhkan cahaya kehidupan untuk menemukan jalan menuju kedamaian. Dan seberapapun banyaknya perbedaan maupun latar belakang kita di tengah gejolak dunia, tetaplah berdoa untuk keselamatan diri kita maupun sesama. Terimalah persembahan pujian, the prayer, dan biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan dalam doa-doa kita. Tuhan memberkati. Just where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let us be aware when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace. Give us space so we'll be safe. La luce che tu dai nel cuore resterà. Ricordarci che eterna stella sei nella mia preghiera quando finché lead us to a place, guide us with your grace. Give us space so we'll be safe. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno di là, ma non so vicino, si vuole di pace, di fraternità. La forza che ci dà il desiderio che fior amor intorno e dentro
quiero ser. Let us be our prayer, just like every child need to find a place white as sweet your grace. Give us space so we'll be saved. En la fe de que haya se subió. Siento que eres salve. Terima kasih Bung Joni atas kidung pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Kristus, sebelum doa syafaat, kita akan ikuti prosesi pelantikan panitia PKJL AMGPM Daerah Kota Ambon. Acara pelantikan Panitia Pendidikan Kader Jenjang Lanjutan dimulai. Menyanyikan lagu wajib Angkatan Muda, hadirin diundang berdiri. Duduk kembali. Pengurus AMGPM Daerah Kota Ambon mengambil tempat di depan. Pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris AMGPM Daerah Kota Ambon.
Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Pengurus Daerah Kota Ambon, Surat Keputusan nomor 059/KPTS /PD-13/P/2026 tentang pengesahan dan pelantikan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Kader Jenjang Lanjutan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Daerah Kota Ambon tahun 2026. Pengurus Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Daerah Kota Ambon menimbang A dan seterusnya. Mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan Surat Keputusan Pengurus AMGPM Daerah Kota Ambon tentang pengesahan dan pelantikan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Kader Jenjang Lanjutan AMGPM Daerah Kota Ambon tahun 2026. Pertama, melantik Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Kader Jenjang Lanjutan AMGPM Daerah Kota Ambon tahun 2026 dengan komposisi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. Kedua, Panitia Pelaksana bertanggung jawab untuk 1. Menyusun perencanaan kegiatan pendidikan kader jenjang lanjutan. 2. Mengkoordinasikan kepanitiaan agar seluruh kerja panitia dapat berjalan dengan baik. Ketiga, menyiapkan administrasi kegiatan pendidikan kader jenjang lanjutan. Keempat, mengelola keuangan panitia secara baik dan transparan. Kelima, mengatur teknis pelaksanaan kegiatan pendidikan kader jenjang lanjutan. Ketiga, dalam seluruh aktivitas kerja panitia harus berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada pengurus AMGPM Daerah Kota Ambon. Keempat, laporan pertanggungjawaban kegiatan disampaikan kepada pengurus AMGPM Daerah Kota Ambon 2 minggu setelah pelaksanaan kegiatan pendidikan kader jenjang lanjutan. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 11 April 2026. Kamu adalah garam dan terang dunia. Pengurus daerah Fembriano Lesnusa, Ketua Daerah Feni Sadama, Sekretaris Daerah. Tembusan 1. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. 2. Yang bersangkutan. Lampiran Surat Keputusan nomor 059/PD-13/P/2026 Susunan Panitia Pelaksana Pendidikan Kader Jenjang Lanjutan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Daerah Kota Ambon tahun 2026. Ketua Panitia Elvis Saidmas Watubun. Wakil Ketua Panitia Lekperi Jori Amtu. Sekretaris Panitia Vida Gloria Emanuela Watilete. Bendahara Panitia Wita Toisuta. Seksi Acara dan Kesekretariatan Ketua Florendo Masrikat. Anggota 1. Marlex Payara. 2. Ayu Jacqueline Amanupunyo. 3. Diana K.E.P. Sodrajat. 4. Helmi Pangeli. 5. Haris Matapere. Seksi Usaha Dana Ketua Dani Sindang. Anggota 1. Jessica Watimuri. 2. Immanuel Unwakoli. 3. Iwan Eliezer E. Pepa. 4. Febrianto Tapilo. 5. Wandri Seleki. 6. Getseleo Alphonse. 7. Dian F. Sopamena. Seksi Perlengkapan dan Dokumentasi Ketua Pascal Jermias. Anggota 1. Geri Lasol. 2. Samuel Garcia Hatu. 3. Hani Makaruku. 4. Gabriel D. Almeida. 5. Joshua Lopati. Seksi Konsumsi Ketua Selin S. V. Tamaela. Anggota 1. Cynthia Lawalata. 2. Yuni Haumahu. 3. Anissa Tuhumuri. 4. Gisela Monica Siwalete. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 11 April 2026. Kamu adalah garam dan terang dunia. Pengurus daerah Fembriano Lesnusa, Ketua Daerah Feni Sardama, Sekretaris Daerah. Bagi saudari yang namanya dibacakan diundang untuk mengambil tempat di depan. Akta pelantikan oleh Ketua AMGPM Daerah Kota Ambon. Sebelum saya melantik saudara-saudari sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Kader Jenjang Lanjutan AMGPM Daerah Kota Ambon tahun 2026,
Dengarlah beberapa nasihat sebagai berikut. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sambil mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Kepala Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, selaku Ketua MGPM Daerah Kota Ambon, saya melantik saudara-saudari sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Kader Jenjang Lanjutan AMGPM Daerah Kota Ambon tahun 2026 di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tetaplah ingat dan berpegang pada moto kita, kamu adalah garam dan terang dunia. Pemberkatan oleh pelayan firman. Sebelum saudara-saudari menjalankan tugas sebagai Panitia Pendidikan Kader Jenjang Lanjutan AMGPM Daerah Kota Ambon, dengarkan pula bagian Alkitab yang dikutip dari pertama Korintus 15 ayat 58 sebagai dasar untuk menjalankan tugas saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pengurus daerah dan panitia PKJL dipersilakan kembali ke tempat duduk. Saya kembalikan kepada pelayan firman untuk melanjutkan ibadah. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita tenang, satukan hati dan hidup kita masuk dalam doa syafaat, dan doa ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal kudus, Bapa yang kami imani di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur pada Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang berdaulat atas langit dan bumi, sumber segala kasih karunia dan pemeliharaan hidup kami. Kami datang pada Tuhan sebagai persekutuan jemaat. Kami datang bersujud di hadapan-Mu, mengakui bahwa oleh anugerah-Mu semata kami boleh hidup. Kami boleh menjalani seluruh aktivitas hidup kami. Bahkan kami boleh melayani pekerjaan Tuhan sampai dengan saat ini. Ya Tuhan, kami mengingat karya-Mu. Kami belajar dari hamba-hamba-Mu, Paulus yang Engkau panggil dan utus untuk memberitakan Injil. Bahkan di tengah penolakan dan penderitaan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu. Teguhkanlah kami dalam panggilan kami, supaya kami tidak menjadi lemah, kami tidak tawar hati, melainkan tetap setia, karena kami percaya bahwa Engkau sendiri yang bekerja
melalui pelayanan kami. Ya Bapa di sorga, kami juga belajar dari kehidupan keluarga yang sederhana yang kami renungkan di saat ini, Aquila dan Priscilla, yang hidup sebagai keluarga yang dipakai oleh-Mu. Kami menyerahkan setiap rumah tangga jemaat ke dalam tangan-Mu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, pribadi, keluarga, rumah tangga. Peliharalah kami dan pakailah keluarga kami menjadi persekutuan yang memuliakan nama-Mu, setia dalam kasih dan tekun dalam pelayanan. Karena itu ya Tuhan Allah kami berdoa menyerahkan klasis Kota Ambon, Ketua Klasis, Sekretaris Klasis bersama anggota Majelis Pekerja Klasis, para sekbid, para pegawai, bahkan 21 jemaat di Klasis Kota Ambon dengan seluruh agenda pelayanan di Usbu Kerja yang Baru. Ya Bapa di sorga, kami berdoa biarlah para pelayan Tuhan ini yang dipercayakan untuk mengorganisir Klasis Kota Ambon, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan rahmati mereka dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, agar pelaksanaan tugas pelayanan yang mereka lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami berdoa menyerahkan kami semua, rumah tangga pertama sampai rumah tangga yang terakhir, anak-anak dalam kandungan ibu sampai orang tua kami yang beruban putih. Ya Bapa di sorga, kami datang dengan pergumulan hidup, kami datang menyerahkan seluruh agenda-agenda kehidupan kami ke depan. Kami undang Tuhan untuk berjalan bersama dengan kami, agar apapun yang kami kerjakan berhasil. Kami taklukkan hidup kami di bawah otoritas Tuhan, sehingga Tuhan yang berdaulat untuk hidup kami hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Ya Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami, anak-anak kami yang berjuang untuk masa depan mereka, anak-anak kami yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Ya Tuhan, berkatilah semua upaya ini, agar pada waktunya mereka akan memperoleh apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Kami berdoa menyerahkan saudara kekasih kami yang bergumul dengan sakit, yang terbaring di rumah, bahkan pembaringan di rumah sakit. Doa kami menyertai pergumulan hidup mereka. Kami berdoa, ya Bapa, berkatilah makanan, minuman, obat-obatan, bahkan tindakan medis yang dilakukan untuk memulihkan keadaan saudara kekasih kami ini. Biarlah dalam kehendak Tuhan, pada waktunya kehidupan mereka akan dipulihkan, mengambil bagian dalam pergumulan-pergumulan seperti begini, menjalani aktivitas mereka seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi kami yang bekerja dalam peran dan tanggung jawab kami, lintas profesi, tanggung jawab yang Tuhan bebani di atas pundak kami. Pakai kami sebagai alat dalam tangan-Mu untuk menyaksikan kasih kemurahan Tuhan di tengah-tengah medan gumul kami. Jadikanlah kami saksi-saksi Kristus, surat-surat Kristus yang terbuka, untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa di sorga, pakai kami sebagai alat dalam tangan-Mu, agar kami bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Bapa yang kekal kudus, kami juga berdoa saat ini menyerahkan panitia pendidikan kader jenjang lanjutan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, daerah Kota Ambon. Saudara kekasih kami ini telah dilantik, diteguhkan untuk menjalani tugas mempersiapkan agenda penting ini. Berkatilah anak-anak muda ini, gerakan mereka, beri hikmat atas kehidupan mereka. Berkat perlindungan, kekuatan, dan kesehatan Tuhan tambahkan atas hidup mereka, agar seluruh agenda kerja untuk mempersiapkan peristiwa yang penting ini dapat mereka lakukan dengan baik. Kami berdoa juga menyerahkan upaya-upaya yang nanti akan mereka lakukan untuk mensukseskan kegiatan penting ini. Kami yakin dan percaya pada waktunya segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Melalui kerja-kerja mereka, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa menyerahkan pendukung akta liturgi dalam ibadah di saat ini. Kami berdoa menyerahkan Majelis Jemaat Nasaret bersama tim musik kantoria, penata multimedia, penata sound system, pengisi pujian, kolektan, tuagama, bahkan security. Ya Bapa, berkatilah saudara-saudara kekasih kami ini, yang memberi diri mereka, memberi hidup mereka untuk pelayanan Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka pribadi, keluarga, rumah tangga. Semua yang mereka kerjakan, ya Bapa, Tuhan berkati, agar melalui hidup mereka, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa yang kekal kudus, kami menyerahkan kami semua jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah ini. Persiapkan kami untuk menyambut usbu yang baru, usbu kerja kami yang baru. Tuhan hadir bersama dengan kami, sertai kami agar apapun yang kami kerjakan akan berhasil. Ya Tuhan, berkatilah kami semua yang datang beribadah kepadamu. Selaku manusia, kami tak punya kekuatan apa-apa. Kami hanya memasrahkan hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kasih dan rahmat-Mu berjalan bersama dengan kami. Berkatilah firman-Mu, biarlah mendarah daging dalam hidup kami, dan biarlah firman itu membentuk karakter kami, agar kami tampil berani untuk menyuarakan setiap ajaran yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai manusia, kami penuh kelemahan dan keterbatasan. Kami cenderung berjalan menurut keinginan daging kami. Dan karena itu ampunilah kami, baharuilah kami. Dan kami sungguh yakin dan percaya Tuhan telah mendengarkan pergumulan kami ini. Jawablah pergumulan ini bukan karena kehendak kami, tapi kehendak Tuhan yang jadi di atas kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini, makanlah kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudari jemaat, masa muda adalah waktu yang Tuhan anugerahkan untuk terus berkarya dan bersaksi tentang Tuhan dan Juru Selamat. Allah yang penuh kuasa dan berlimpah kasih, ingatlah pesan firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 11-12. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Jemaat kekasih Kristus, pergumulan gereja mewartakan Injil Kristus harus nyata dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita. Lakukanlah tugas pengutusan itu dengan berpegang pada janji berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, ketumpung ibadah selesai. Selamat malam, shalom.